Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran ilmu mantek yang ke-43 yang akan membahas tanaqud atau kontradiksi. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada video sebelumnya sudah saya sampaikan apa itu istidlal. Bahwa istidlal adalah proses mencari dalil untuk memperoleh kesimpulan yang benar. Nah, istidlal ini ada dua macam. Satu, istidlal mubasyir yang dilakukan secara langsung, dan yang dua, ghairu mubasyir yang dilakukan tidak langsung. Nah, istidlal ini banyak macam-macamnya. Salah satunya yang akan kita bahas sekarang ialah istidlal dengan menggunakan konsep taqabul. Taqabul. Apa itu taqabul? Pertanyaan ini harus kita jawab terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam bagian-bagian yang berada di dalam cakupan konsep tersebut. Namun sebelumnya juga perlu kami sampaikan beberapa istilah penting yang akan kita gunakan di dalam pelajaran ini. Dan ini sudah sering kita bahas sebelumnya. Yang pertama istilah namanya qadhiyah. Qadhiyah itu adalah pernyataan atau proposisi. Subjek itu berarti maudhu', predikat itu berarti mahmul, mujabah itu berarti positif, salibah itu negatif, al-kaif itu kualitas, kamiyah kuantitas, kulliyah universal, juz'iyah partikular. Istilah-istilah ini sudah pernah kita bahas semuanya. Dan ini tetap akan kita gunakan di dalam bab tanaqud ini. Taqabul adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fi'il taqabala yataqabalu taqabulan, yang secara kebahasaan artinya saling berhadap-hadapan. Yang dimaksudkan istidlal dengan konsep taqabul ialah satu proses pengambilan dalil atau kesimpulan dengan cara memperhadapkan dua qadhiyah tertentu yang sama dalam subjek atau maudhu' dan sama di dalam predikatnya atau mahmulnya. Tetapi berbeda baik dalam kualitasnya saja atau kuantitasnya saja, atau berbeda dalam kualitas dan kuantitasnya sekaligus. Jadi saya ulangi, istidlal dengan menggunakan taqabul adalah pengambilan dalil atau kesimpulan dengan cara memperhadapkan dua qadhiyah tertentu. Kemudian taqabul ini akan mencakup at-tanaqud, tadad, ad-dukhul tahta tadad, dan at-tadakhul. Sekarang kita bahas at-tanaqud atau kontradiksi. At-tanaqud ikhtilafu qadhiyataini bil kaifi ay bil ijabi was salbi bihaitsu yaqtadhi hadzal ikhtilafu sidqa ihdal qadhiyataini wa kizbal ukhra. Tanaqud ialah perbedaan antara dua qadhiyah dalam aspek kualitasnya, aspek positif dan negatifnya, aspek mujabah dan salibahnya. Sehingga perbedaan tersebut meniscayakan bahwa yang satu itu benar, jujur, dan yang lain itu bohong. Saya ulangi, tanaqud ialah perbedaan antara dua qadhiyah, dua pernyataan. Perbedaan itu dalam aspek mujabah dan salibahnya, positif dan negatifnya. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut meniscayakan atau mengharuskan bahwa dari dua
qadhiyah tersebut pasti ada yang benar dan ada yang salah. Ada yang jujur dan ada yang bohong. Lebih jelasnya saya beri contoh yang aktual. A mengatakan ijazah Jokowi yang dibuat nyalon presiden itu palsu. Kemudian B mengatakan ijazah Jokowi yang dibuat nyalon presiden itu tidak palsu. Menghadapi dua pernyataan ini, mau tidak mau kita harus mengambil kesimpulan. Jika A benar, maka B yang salah. Jika B benar, pasti A yang salah. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa A dan B benar semua, atau A dan B salah semua. Jadi harus salah satu yang benar, apa A atau B. Nah, berdasarkan definisi tersebut, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud ialah sebagai berikut. Pertama, tanakut atau kontradiksi itu harus terjadi antara dua proposisi atau dua qadhiyah, dua pernyataan. Terjadinya tanakut itu harus ada dua qadhiyah. Baik qadhiyah itu qadhiyah hamliyah maupun qadhiyah syartiyah. Karena itu, jika ada dua hal yang bertentangan, tetapi keduanya hanya berbentuk lafadz tunggal atau lafal tunggal dengan proposisi, maka itu tidak masuk ke dalam pembahasan tanakut. Contoh, antara buku dengan pulpen, keduanya memang berbeda dan tidak akan pernah terhimpun dalam satu benda. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa buku itu kontradiktif dengan pulpen. NU kita kontradiksikan dengan Muhammadiyah, itu tidak bisa. Mengapa? Karena ini sama-sama kalimat tunggal. Mengapa tidak bisa disebut kontradiksi antara buku dengan pulpen? Mengapa? Buku dengan pulpen tidak tanakut. Mengapa NU dengan Muhammadiyah tidak tanakut? Karena sekali lagi kontradiksi yang dimaksud ialah pertentangan antara dua proposisi. Karena sekali lagi kontradiksi yang dimaksud ialah pertentangan antara dua proposisi, bukan dua kalimat tunggal. Bukan hanya lafal tunggal, juga bukan lafal tunggal dengan proposisi. Syarat yang kedua proposisi itu harus berbeda dalam aspek kaifnya atau positif, negatifnya, atau jabah dan salibahnya. Artinya kontradiksi itu hanya akan terjadi apabila salah satu proposisi berbentuk positif atau mujabah dan proposisi yang lain berbentuk negatif atau salibah. Itulah yang dimaksudkan dengan ikhtilafil kaif, perbedaan dalam kualitasnya. Tadi kan definisinya ikhtilaful qadhiyataini. Nah, itu maksudnya seperti itu. Atas dasar itu, kalau ada dua proposisi yang hanya berbeda di dalam aspek kamiyah itu atau kuantitas itu cakupannya adalah kulliyah dan juz'iyah. Bukan kaifnya, maksudnya bukan kualitasnya. Kualitas itu kan cakupannya berarti mujabah dan salibahnya. Atau juga bukan berbeda dalam kategorinya, seperti halnya yang satu berupa qadhiyah hamliyah dan yang satu lagi berupa qadhiyah syartiyah. Maka ketika itu kita tidak bisa menghukumi dua proposisi itu sebagai dua proposisi yang kontradiktif. Contoh, A mengatakan, semua orang Islam itu percaya pada kesucian Al-Quran. Ini kita kontradiksikan dengan proposisi
sebagian orang Islam percaya pada kesucian Al-Quran. Dua proposisi ini tidak kontradiktif. Mengapa? Karena perbedaan yang terjadi di sana hanya perbedaan dalam aspek kuantitasnya atau kamiyahnya, bukan kualitasnya atau kaifnya. Jadi syarat untuk disebut kontradiksi itu ada perbedaan kaifnya. Begitu juga dengan pernyataan sebagian orang Indonesia itu berpikiran maju. Nah, ini kita hadapkan dengan pernyataan jika orang Indonesia rajin berpikir, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju. Dua proposisi ini tidak bisa dikatakan sebagai kontradiktif. Apakah tidak berbeda? Jawabannya jelas iya itu berbeda. Tapi keduanya tidak kontradiktif. Karena perbedaan di sana bukan perbedaan dalam aspek kualitas, melainkan hanya perbedaan kategori saja. Yang satu berupa qadhiyah hamliyah, yang satu berupa qadhiyah syartiyah. Kalau kontradiksi itu harus sama antara pernyataan yang pertama dan yang kedua itu harus sama. Misalnya sama-sama qadhiyah hamliyah atau sama-sama qadhiyah syartiyah. Yang ketiga, jika proposisi yang satu itu kita anggap jujur, maka proposisi yang kedua harus kita anggap salah. Jadi tidak bisa keduanya itu salah semua atau jujur semua. Mengapa? Karena dua hal yang bertentangan tidak mungkin terhimpun. Dua hal yang bertentangan tidak mungkin kumpul. Juga tidak mungkin terangkat kedua-duanya. La yajtami'ani wa la yartabi'ani. Maksudnya tidak mungkin ya salah ya benar, atau salah semua, atau tidak salah tidak benar. Itu tidak bisa. Dengan demikian salah satu dari keduanya harus ada. Tidak bisa tidak ada. Entah yang benar yang ada atau yang salah yang ada. Yang jelas tidak bisa, tidak benar, tidak salah, atau benar semuanya. Atas dasar itu, kalau ada dua proposisi yang berbeda, sekalipun berbeda dalam aspek kualitasnya, tetapi jika perbedaan tersebut tidak meniscayakan kejujuran atau kebenaran proposisi yang satu dan kebohongan atau kesalahan proposisi yang lain, maka keduanya tidak bisa dikatakan kontradiktif. Contoh, Ali berdiri dengan Ali tidak duduk. Kontradiksi enggak? Enggak. Kedua proposisi ini memang berbeda dari aspek kualitasnya. Yang satu mujabah Ali berdiri, yang satu salibah Ali tidak duduk. Yang satu positif dan yang satunya lagi negatif. Tapi perbedaan antara keduanya tidak meniscayakan kejujuran atau kebenaran yang satu dan kebohongan yang lain. Artinya pernyataan Ali berdiri itu tidak bertentangan dengan pernyataan Ali tidak duduk. Mengapa? Karena bisa saja misalnya dia atau Ali sedang tidur-tiduran, bisa saja Ali sedang jongkok dan lain sebagainya. Dengan demikian, kalaupun pernyataan pertama itu jujur, maka pernyataan kedua juga belum tentu bohong. Karena itu keduanya tidak bisa disebut atau dikatakan kontradiktif. Contoh lain, Ali ke Jakarta naik pesawat. A mengatakan Ali ke Jakarta naik pesawat. B mengatakan Ali ke Jakarta tidak naik kereta api. Kedua proposisi ini memang berbeda dari aspek kualitasnya. Mujabah salibahnya yang benar itu berarti sudah menetapi syarat. Yang satu positif dan yang satu lagi negatif. Tapi perbedaan antara keduanya tidak meniscayakan kejujuran satu dan kebohongan yang lain. Tapi perkataan Ali ke Jakarta naik pesawat, kemudian Ali ke Jakarta tidak naik
kereta api, ini tidak kontradiktif. Jadi B itu tidak menafikan A. Artinya pernyataan Ali naik pesawat itu tidak bertentangan atau kontradiksi dengan pernyataan Ali tidak naik kereta api. Bisa saja Ali itu naik bis, bisa saja Ali itu ke Jakarta naik kapal laut dan lain sebagainya. Syarat yang keempat, yang menjadi sebab jujur, benar atau tidaknya suatu proposisi ialah perbedaan dalam kualitasnya itu sendiri, lidzatil ikhtilaf, yakni perbedaan di dalam aspek positif dan negatifnya, bukan karena hal lain. Jadi disebut kontradiksi itu kalau memang kontradiksinya itu karena aspek positif dan negatifnya, bukan di luar itu.